"Ada apa, Mas Aji?" Tanyaku sedikit heran ketika seorang pria muda berdiri di depan pintu dan mengucapkan salam. Pria muda tersebut terlihat sedikit kaget. Sepertinya ia tak menduga kalau saya sudah mengetahui namanya. Dia adalah Mas Aji. Setidaknya begitulah yang aku ketahui tentangnya. Mas Aji merupakan anak tunggal dari seorang pengusaha kebun sawit. Papanya seorang pengusaha yang sangat sukses dan juga punya beberapa kebun sawit yang cukup luas. Aku bekerja di salah satu kebun sawit milik Papa Mas Aji sebagai seorang tukang panen. Aku menjadi tukang panen di kebun ini baru sekitar 1 tahun yang lalu. Kebun sawit ini cukup luas. Biasanya Papa Mas Aji yang selalu datang ke kebun ini untuk melihat kami bekerja. Tapi entah mengapa kali ini justru Mas Aji sendiri yang datang. Dan ini merupakan pertama kalinya aku melihat sosok Mas Aji. Karena selama ini aku hanya tahu cerita tentang Mas Aji dari Pak Darman, salah seorang orang kepercayaan papanya Mas Aji, yang juga tinggal di kebun ini. "Kamu nggak kerja?" Tiba-tiba Mas Aji bertanya. Setelah cukup lama ia menatapku tanpa kedip. Aku tak mengerti mengapa Mas Aji menatapku seperti itu. "Oh, belum Mas Aji," jawabku. "Saya kan tukang panen, Mas. Jadi kerjanya biasanya hanya 4 atau 5 hari dalam seminggu. Kebetulan hari ini saya libur." Lanjutku berusaha menjelaskan. Mas Aji terlihat manggut-manggut mendengar penjelasanku barusan. Ia masih berdiri di depan pintu. "Saya boleh numpang istirahat sejenak di sini?" tanya Mas Aji kemudian. "Iya boleh, silahkan masuk aja Mas," balasku spontan. Di kebun sawit ini memang tersedia rumah-rumah tempat kami para pekerja tinggal. Kami biasa menyebutnya barak. Rumah-rumah ini tersusun rapi dan berdempetan satu sama lain. Meski hanya terbuat dari kayu, rumah-rumah ini sangat kokoh dan rapi. Ada setidaknya sekitar 10 buah rumah yang berderetan di sini. Setiap rumah memiliki satu ruang tamu, satu kamar tidur, dan dapur di bagian belakang, serta sebuah kamar mandi kecil di sudut belakang rumah. Rumah yang aku tempati berada di paling ujung. Aku tinggal di sini bersama 2 orang temanku yang sama-sama masih lajang. Kebetulan pagi itu, kedua temanku sedang ikut bekerja di kebun. Jadi, saya hanya sendirian di rumah saat Mas Aji datang tadi. Aku melihat jam di dinding. Masih jam 10 pagi. Yang berarti kedua temanku baru akan pulang sekitar 2 jam lagi. Aku cukup bingung harus menghadapi Mas Aji yang merupakan anak pemilik kebun sawit tempat aku bekerja. "Kamu sendirian aja di sini?" tanya Mas Aji lagi. "Enggak sih Mas, saya bersama 2 orang lainnya. Tapi sekarang mereka lagi kerja di kebun," jawabku. "Perumahan emang sunyi seperti ini ya?" Mas Aji bertanya lagi, sambil ia melangkah masuk. "Iya Mas, soalnya kalau jam segini
Anak-anak pada sekolah semua, bapak-bapaknya di kebun, dan para ibu-ibu biasanya ke pasar atau ikut ke kebun. Jelasku cukup panjang. Istirahat di kamar aja, Mas Aji. Aku berujar lagi karena melihat Mas Aji hanya berdiri di ruang tengah. Mas Aji pun segera masuk ke kamar. Di dalam kamar tersebut memang tidak ada ranjang. Hanya terdapat 2 buah kasur untuk tempat kami tidur. Maaf ya Mas Aji, kamarnya berantakan. Maklum, kami bertiga tinggal di sini, belum ada yang berkeluarga, jadi masih lajang semua, sehingga rumah beserta isinya agak berserakan. Aku berujar, karena merasa kurang nyaman melihat keadaan kamar yang berantakan. Oh, gak apa-apa, saya hanya mau tiduran sebentar kok, balas Mas Aji sambil ia langsung duduk di atas kasur. Mas, mau saya ambilkan minum? Tanyaku lagi, karena melihat Mas Aji agak sedikit kelelahan. Oh, nggak usah, balas Mas Aji cepat. Oh ya, nama kamu siapa? Tanyanya melanjutkan. Saya Arlan, Mas. Saya udah hampir setahun bekerja jadi tukang panen di sini. Jawabku lugas. Kamu jangan berdiri aja. Kamu duduk di sini ya, temani saya ngobrol. Ucap Mas Aji selanjutnya. Saya pun dengan sedikit ragu mencoba melangkah masuk. Namun sebelum saya masuk, tiba-tiba Mas Aji meminta saya untuk menutup dan mengunci pintu kamar. Meski saya tidak begitu mengerti kenapa Mas Aji ingin pintunya tertutup, saya tetap melakukan perintahnya. Setelah menutup dan mengunci pintu kamar, saya masuk dan duduk agak sedikit jauh dari Mas Aji. Mas Aji memperhatikan saya dengan seksama. Saya cukup merasa risih. Tatapan Mas Aji seperti melumat setiap detail tubuh saya. Pandangannya tajam. Saya merasa tidak begitu nyaman. Apalagi saat itu saya hanya memakai celana pendek dan baju singlet. Saya mencoba membalas tatapan Mas Aji. Mas Aji kemudian menundukkan kepalanya. Ia terlihat sedikit capek karena baru saja berkeliling melihat kebun sawit. Saya tahu Mas Aji anak orang kaya yang pastinya sedikit manja. Dan berada di kebun sawit, apalagi harus berjalan kaki melihat-lihat kebun tadi, pasti membuat ia kelelahan. Karena itu juga mungkin ia ingin beristirahat di sini. Mas, mau saya pijitin? Tanyaku menawarkan, karena saya tidak tahu harus menawarkan apa lagi pada Mas Aji. Mas Aji menatapku kembali. Kali ini cukup lama. Ia terlihat sedang berpikir. Mungkin juga ia tidak mengira kalau aku akan menawarkan hal tersebut. Boleh, kalau Arlan gak keberatan, ucapnya akhirnya sambil memasang senyum manisnya. Ya udah, Mas Aji, buka aja pakaiannya, ucapku lagi. Mas Aji pun mulai membuka pakaiannya satu persatu. Ia hanya memakai celana boxer bercorak coklatnya. Mas tengkurap ya, aku berujar lagi. Setelah cukup lama menatap Mas Aji yang sudah setengah telanjang. Mas Aji segera tengkurap dan aku pun mulai memijat bagian kakinya. Saya memang sudah sering memijat,
terutama memijat rekan-rekan kerja saya sesama pemanen. Biasanya kalau siangnya kami memanen, malam harinya kami akan saling bergantian memijat. Selesai memijat bagian kaki dan paha Mas Aji, saya pun berpindah ke bagian punggungnya. Lalu kemudian meminta Mas Aji untuk telentang dan mulai memijat bagian kakinya lagi. Memijat bagian tangannya, kemudian melanjutkan ke bagian dada dan perutnya. Mas Aji terlihat sangat menikmati setiap pijatan yang saya berikan. Ia terlihat nyaman dan rileks. Kulit Mas Aji putih dan bersih. Ucapku tanpa sadar mengungkapkan kekagumanku, karena aku sendiri memiliki kulit yang cukup gelap. Badan Mas Aji juga bagus. Perut Mas Aji sangat six-pack dan dada Mas Aji juga bidang. Lanjutku jujur. Sepertinya Mas Aji memang tipe orang yang rajin berolahraga dan fitness. Hampir setengah jam saya memijat tubuh Mas Aji. Saya mulai berkeringat. Karena merasa gerah, aku pun membuka baju singletku. Aku melihat Mas Aji kembali menatap tubuhku yang tanpa baju. Aku merasa sedikit risih, tapi tetap berusaha melanjutkan tugasku. Badan kamu juga bagus, Arlan. Kamu terlihat kekar dan berotot. Dada kamu bidang dan perutmu juga six-pack. Tiba-tiba Mas Aji berucap. Saya merasa sedikit tersanjung. Sebenarnya saya tidak terlalu suka olahraga. Tubuh saya terbentuk secara alami karena sudah biasa kerja keras sejak kecil. Saya masih terus memijat bagian dada dan perut Mas Aji. Lalu kemudian berpindah untuk memijat tangannya. Saya berusaha untuk tetap fokus melakukan pijatan saya, meski Mas Aji tak berhenti menatap saya. Saat saya memijat bagian lengan Mas Aji, saya tanpa sengaja meletakkan telapak tangan Mas Aji di atas paha saya agar lebih gampang untuk menjaga keseimbangannya. Saya biasa melakukan hal tersebut setiap kali memijat orang. Cukup lama saya melakukan gerakan tersebut. Mas Aji terlihat sedikit gelisah. Lalu kemudian saya merasakan tangan Mas Aji tiba-tiba mengelus paha saya yang masih terbalut celana kaos pendek tersebut. Saya merasa geli dan sedikit kaget menyadari hal tersebut. Spontan saya pun menghentikan pijatan saya. Saya menatap Mas Aji cukup lama, tapi Mas Aji malah membalas tersenyum. Mas Aji mau apa? Tanyaku terdengar lugu. Untuk sesaat ia hanya terdiam. Ia terlihat bingung. Namun sedetik kemudian ia pun bangkit untuk duduk. Mas Aji duduk tepat berada di depanku. Wajahnya sangat dekat. Saya merasa sedikit risih. Mas Aji menatapku dengan penuh perasaan sambil ia berucap, Saya ingin kamu. Suara Mas Aji terdengar bergetar. Mas Aji ingin saya bagaimana? Aku bertanya kembali, lalu kemudian menunduk, tak berani menentang tatapan tajam Mas Aji. Sebenarnya saya mulai mengerti apa yang Mas Aji inginkan. Tapi selain karena saya tidak begitu yakin, saya juga merasa cukup takut harus menghindar dari Mas Aji.
Lalu kemudian tanpa menjelaskan apapun, tiba-tiba Mas Aji memegang dagu saya dan mengangkat wajah saya ke atas. Mas Aji dengan pelan mulai mendekatkan bibirnya. Aku spontan kaget, lalu dengan refleks segera mendorong tubuh Mas Aji. Mas Aji cukup kaget melihat reaksi saya barusan. Saya terus menjauh, bergerak mundur, lalu berdiri dengan perlahan. Maaf, Mas Aji, saya tidak bisa. Saya merasa geli. Aku berucap terbata ketika aku sudah berdiri. Mas Aji terlihat terdiam. Ia seperti tak percaya dengan apa yang barusan saya ucapkan. Sepertinya Mas Aji terlanjur berharap dan ia seperti tak menerima apa yang aku ucapkan. Mas Aji kemudian menarik napas. Ia seperti mencoba menahan sesuatu yang sudah terlanjur bangkit. Saya semakin mengerti sekarang siapa Mas Aji sebenarnya. Saya hanya tidak menyangka sama sekali kalau Mas Aji adalah laki-laki penyuka sesama jenis. Padahal secara fisik ia terlihat macho. Tiba-tiba saya merasa menyesal telah menawarkan Mas Aji untuk pijat. Mungkin saja ia salah mengartikan tawaran saya tersebut. Apalagi tadi saya sempat memujinya. Mungkin juga Mas Aji berpikir kalau saya juga menginginkan hal tersebut. Padahal semua itu murni sebagai bentuk rasa hormat saya kepada Mas Aji, karena ia adalah anak pemilik kebun sawit tempat saya bekerja. Mas Aji terlihat menarik napas dalam sekali lagi. Kali ini lebih panjang. Aku yakin Mas Aji sedikit merasa malu padaku saat ini, karena sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Meski aku pun yakin Mas Aji bisa saja memaksaku untuk melakukannya karena ia punya kekuasaan akan hal tersebut. Biar bagaimanapun, Mas Aji adalah anak dari pemilik kebun sawit tempat aku bekerja. Mas Aji tiba-tiba ikut berdiri. Ia berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami tak lebih hanya setengah meter. Aku pun perlahan mulai mundur. Tapi aku merasakan tubuhku terbentur dinding kamar yang membuatku harus terhenti. Sementara Mas Aji terus melangkah mendekat. Aku mulai panik, tapi Mas Aji terlihat tidak begitu peduli. Ia seperti sudah kerasukan sesuatu. Sepertinya ia benar-benar menginginkanku. Mas Aji sudah seperti kehilangan akal sehatnya. Mas Aji sudah berdiri kembali di hadapanku. Ia sangat dekat. Aku segera mendorong tubuhnya agar menjauh. "Jangan Mas Aji," ucapku memohon dengan nada sedikit menghibah. Mas Aji justru memegang tanganku yang coba mendorongnya. "Kalau kamu tetap tidak mau, saya akan minta Pak Darman untuk memecat kamu dari sini." Kalimat ancaman itu akhirnya keluar juga dari mulut Mas Aji. Saya tentu saja merasa sangat kaget mendengar hal tersebut. Tak kusangka Mas Aji akan berucap demikian. Tiba-tiba perasaan takut menyelimutiku. Perasaan takut akan kehilangan pekerjaanku.
Tapi, tapi saya nggak bisa, Mas. Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ucapku akhirnya dengan suara terbata. Tadi saya berniat memijat Mas Aji karena Mas Aji kelihatan capek dan sedikit lesuh. Saya tidak ada maksud apa-apa. Tolong saya, Mas. Jangan lakukan hal ini sama saya. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Aku terus berbicara panjang lebar dengan suara semakin menghibah, berharap Mas Aji mau mengerti dan melepaskan saya. Tapi sepertinya Mas Aji tidak begitu peduli dengan ucapan saya. Ia masih saja terus berusaha mendekati saya. Justru karena kamu belum pernah melakukannya, biarkan saya menjadi yang pertama buatmu, Arlan. Ucapan Mas Aji terdengar semakin jahat. Nanti saya akan kasih kamu uang yang banyak, asal kamu mau melakukannya sekarang. Ia melanjutkan, mencoba memberikan saya sebuah tawaran. Kali ini aku terdiam. Aku harus berpikir lebih keras lagi untuk mempertimbangkan semua ini. Terus terang, saya merasa sangat jijik membayangkan akan melakukan hal tersebut dengan Mas Aji. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Dan terlepas dari itu semua, saya juga tidak begitu berani menolak permintaan dari anak pemilik kebun sawit tempat saya bekerja selama ini. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya pasti tidak bisa lari begitu saja. Mas Aji pasti tidak akan begitu saja melepaskan saya. Melihat dari caranya menatap saya saat ini, dan lagi pula bahkan ia juga bersedia membayar saya mahal. Baiklah Mas Aji. Saya mau, asal saya dikasih uang, dan tolong jangan pecat saya dari sini. Saya juga ingin Mas Aji berjanji untuk tidak menceritakan semua ini kepada siapapun. Jawabku akhirnya setelah berpikir cukup panjang. Bukan sebuah keputusan yang tepat sebenarnya, tapi saat ini aku memang tidak punya pilihan lain. Apalagi Mas Aji berjanji akan memberiku sejumlah uang. Saat ini aku memang sangat membutuhkan uang. Beberapa hari yang lalu, aku mendapat kabar dari kampung kalau ibuku sakit parah dan butuh biaya banyak. Aku ingin mengirimkan uang untuk membantu biaya berobat ibuku di kampung. Tapi saat ini aku benar-benar tidak punya uang. Dan tawaran dari Mas Aji, aku rasa bisa menjadi jalan keluar untukku saat ini. Meski aku harus mengorbankan harga diriku sebagai seorang laki-laki, meski aku harus menelan semua rasa jijik dan geliku, aku akan mencobanya. Setidaknya demi sejumlah uang dan juga untuk mempertahankan pekerjaanku. Aku melihat Mas Aji tersenyum penuh kemenangan setelah mendengar jawabanku barusan. Ia bak anak kecil yang baru saja mendapatkan sebuah permainan baru. Tapi saya belum pernah melakukan hal ini, Mas Aji, apalagi dengan sesama laki-laki. Aku berujar ketika Mas Aji hendak menyentuh dadaku. Saya tidak tahu harus melakukan apa.
Lanjutku jujur. Kamu nikmati saja apa yang saya lakukan sama kamu, ucap Mas Aji membalas, sambil ia kembali memasang senyum mesumnya. Ia mulai merapatkan tubuhnya mendekat. Saya merasa merinding. Sekuat mungkin saya berusaha menahan rasa geli dan jijik saya. Saya memejamkan mata dan menahan napas. Keringat dingin mulai membasahi dada saya. Dan sedetik saat bibir Mas Aji hendak menyentuh bibir saya, saat itulah tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. Mas Aji segera menghentikan tindakannya dan mulai menjauhi tubuh saya kembali. Ternyata para pekerja telah kembali dari kebun. Suara mereka terdengar ramai berbincang-bincang. Setengah bersyukur, saya kembali membuka mata saya dan melihat jam di dinding. Sudah jam 12 siang. Dan tentu saja ini adalah jam istirahat para pekerja. Tak lama kemudian terdengar suara pintu rumah terbuka. Mas Aji dengan tergesa memungut pakaiannya kembali dan segera memakainya. Saya pun melakukan hal tersebut. Mas Aji meminta saya untuk membuka pintu kamar, lalu ia berbaring di kasur dan berpura-pura tertidur. Tapi sebelumnya ia sempat berucap, "Ini belum berakhir, Lan." Suaranya lirih. Aku hanya terdiam. Berbagai perasaan mulai berkecamuk di benakku. Kali ini aku mungkin lolos dari memenuhi keinginan Mas Aji. Tapi sepertinya hal ini justru membuat Mas Aji semakin penasaran. Aku yakin setelah ini Mas Aji pasti akan mencari waktu yang tepat untuk bisa memenuhi hasratnya denganku. Aku menarik napas dalam dan ikut berpura-pura tertidur. Saat kedua temanku hendak masuk kamar, mereka mundur kembali karena melihat Mas Aji yang sedang tertidur di dalam kamar kami. Sebagian hatiku memang merasa cukup bersyukur siang itu, karena aku telah selamat dari keinginan bejat Mas Aji. Namun sebagian hatiku yang lain juga merasa kecewa, karena dengan begitu aku tetap tidak bisa mengirimkan uang untuk membantu biaya berobat ibuku di kampung. Beberapa hari setelah kejadian menegangkan di kebun sawit tersebut, Mas Aji kembali datang ke barak tempat saya tinggal. Kali ini ia datang bukan lagi atas perintah ayahnya, tapi hanya untuk menemuiku. Saya hanya minta ditemani ke kota sebentar, Pak Darman. Nanti saya antar lagi Arlan ke sini. Begitu ucap Mas Aji meminta izin kepada Pak Darman. Pak Darman tentu saja tidak bisa menolak permintaan dari anak majikannya tersebut. Meski Pak Darman terlihat sedikit bingung dengan permintaan Mas Aji tersebut. Akhirnya dengan sedikit terpaksa, saya pun ikut bersama Mas Aji ke kota menaiki mobilnya. "Tawaran saya masih berlaku buat kamu, Lan," ucap Mas Aji ketika kami sudah berada di perjalanan. "Kalau kamu mau, saya akan kasih kamu uang yang banyak dan tentu saja pekerjaanmu akan aman," lanjutnya.
Aku masih terdiam. Aku memang terpaksa harus ikut bersama Mas Aji karena saya tidak berani menolak. Lalu sekarang kita mau kemana? Tanyaku akhirnya setelah kami berada di keramaian kota. Ke sebuah hotel, jawab Mas Aji terdengar tegas. Tak lama kemudian, mobil kami pun parkir di sebuah gedung hotel yang cukup mewah. Sepertinya Mas Aji memang sudah memesan hotel tersebut, mungkin secara online. Karena ketika kami sampai di hotel, Mas Aji langsung mengajak saya masuk ke salah satu kamar hotel tersebut. Saya merasa sangat gugup ketika akhirnya kami sampai di dalam kamar hotel. Jujur, ini adalah kali pertamanya aku memasuki sebuah hotel. Seumur hidup, aku belum pernah memasuki kamar hotel semewah ini. Usia kamu berapa sih, Lan? Tanya Mas Aji saat aku sudah duduk di atas ranjang. Sementara Mas Aji masih berdiri tepat di depan saya. 19 tahun, Mas, jawabku singkat. Mas Aji terlihat sedikit manggut-manggut. Ia sepertinya mulai memahami kenapa saya terlihat sedikit bingung dan ketakutan. Hidup saya yang keras sejak kecil membuat saya jadi terlihat sedikit dewasa dari usia saya yang sebenarnya. Sesaat kemudian, Mas Aji pun duduk di sampingku, lalu ia dengan sedikit memaksa meminta saya untuk bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupku hingga aku bisa sampai di kebun sawit tersebut. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang miskin sih. Ucapku memulai ceritaku. Aku anak kelima dari 7 bersaudara. Aku memang berasal dari kampung. Semua keluargaku tinggal di kampung. Pada saat usiaku masih 14 tahun, aku sudah mulai merantau. Lanjutku. Karena kehidupan kami yang selalu kekurangan, aku dan saudara-saudaraku yang lain hampir tidak bersekolah sama sekali, kecuali hanya lulusan SD. Dan merantau bukanlah sesuatu yang asing dalam keluarga kami. Aku menarik napas sejenak, lalu meneguk minuman dingin yang sengaja Mas Aji pesan sejak tadi. Mas Aji memang sengaja memesan beberapa makanan ringan dan berbagai minuman untuk kami. Sepertinya Mas Aji memang ingin membuatku merasa terkesan, dan tentu saja ia ingin agar aku malam ini mau memenuhi permintaannya yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Kakak pertama saya sudah merantau sejak masih berusia 16 tahun. Begitu juga kakak ketiga saya. Ia sudah sejak lama tidak pulang ke kampung. Aku melanjutkan ceritaku lagi. Alasanku merantau bukan saja karena mengikuti jejak kakak-kakakku, tapi juga karena tuntutan hidup. Tidak banyak pilihan pekerjaan di kampung selain jadi petani dan buruh. Lanjutku lagi. Kali ini aku beranikan diri untuk melirik sekilas ke arah Mas Aji. Terlihat Mas Aji cukup serius mendengarkan ceritaku. Wajahnya memperlihatkan keprihatinan. Saya sempat beberapa tahun terlunta-lunta di kota.
Sampai akhirnya saya bertemu Pak Darman, dan beliau pun mengajak saya ikut bekerja dengannya di perkebunan sawit itu. Lanjutku mengakhiri ceritaku. Mas Aji masih terdiam. Ia semakin menunjukkan wajah penuh rasa iba padaku. Aku yakin kisah hidupku cukup menyentuh nurani Mas Aji. Saya sudah terbiasa hidup susah, Mas Aji, ucapku kemudian. Tapi saya juga takut kehilangan pekerjaan saya. Jadi saya sudah pasti tidak bisa menolak apapun keinginan Mas Aji saat ini. Lanjutku dengan nada lirih. Aku memang sudah memutuskan untuk menerima tawaran dari Mas Aji. Biar bagaimanapun, aku memang sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat ibuku di kampung. Selain itu, aku juga takut kehilangan pekerjaanku. Jadi, jika dengan memenuhi keinginan Mas Aji bisa menghasilkan uang dan juga bisa menyelamatkan pekerjaanku, tak ada salahnya aku mencoba. Meski perasaan jijik masih terus membayangiku. Uang bukan tujuan utama saya, Mas Aji. Tapi yang penting saya tetap bisa bekerja di kebun sawit tersebut. Aku mengeluarkan suara kembali, masih dengan nada lirih dan dengan sedikit berbohong. Sekarang Mas Aji mau saya bagaimana? Tanyaku melanjutkan. Mas Aji masih terdiam, berpikir panjang. Saya tidak tahu apa yang sedang Mas Aji pikirkan. Padahal ia yang bersikeras mengajak saya ke hotel ini. Ia bisa saja dengan begitu mudah memaksaku untuk melakukannya. Namun tak lama kemudian, perlahan Mas Aji pun mulai mendekat, memeluk tubuhku yang masih terasa sangat kaku. Aku memejamkan mata, mencoba menahan rasa geli dan jijikku padanya. Namun pelan tapi pasti, Mas Aji mulai menguasai keadaan. Dan aku pun akhirnya mencoba untuk pasrah, benar-benar pasrah. Kepasrahanku justru membuat Mas Aji jadi lebih leluasa untuk mempermainkanku. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan hal tersebut dengan Mas Aji, dengan seorang laki-laki. Meskipun awalnya aku benar-benar merasa tidak nyaman, namun Mas Aji mampu membuatku merasakan sensasi keindahan yang luar biasa. Itu adalah pengalaman pertama dalam hidupku, meski terjadi bukan dengan orang yang aku inginkan. Tapi Mas Aji sepertinya sudah sangat berpengalaman dalam hal tersebut, yang membuat saya merasa sedikit lega. Aku pikir semua itu telah berakhir. Namun ternyata Mas Aji justru mengajakku untuk menginap malam itu di hotel tersebut. Ia sengaja menelpon Pak Darman dan mengatakan bahwa kami akan pulang esok pagi. Sepertinya Mas Aji justru menjadi kasihan dengan apa yang aku lakukan padanya. Aku walau dengan perasaan berat terpaksa sekali lagi memenuhi permintaan Mas Aji. Dan malam itu, setelah mandi dan makan malam, Mas Aji kembali mengajakku untuk. Mas Aji memang cukup. Aku merasa kelelahan karenanya. Kamu hebat, Arlan. Kamu benar-benar. Aku jadi semakin menyukaimu.
Begitu bisik Mas Aji saat kali keduanya kami Aku hanya tersenyum tipis. Tubuhku benar-benar merasa lelah. Sementara Mas Aji terlihat tersenyum bangga menatapku. Sepertinya ia merasa bangga telah berhasil menaklukkanku. Hari-hari selanjutnya Mas Aji semakin sering mengajakku ke kota. Berbagai alasan ia berikan kepada Pak Darman untuk meminta izin. Semakin lama, hubunganku dengan Mas Aji semakin dalam dan parah. Mas Aji memang selalu memberi saya sejumlah uang setiap kali kami selesai melakukannya. Uang yang diberikan Mas Aji cukup banyak. Sebagian uang tersebut aku kirimkan ke kampung untuk membantu biaya berobat ibuku di kampung. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Mas Aji sepertinya benar-benar denganku. Dan jika harus jujur, aku juga mulai menikmati hal tersebut. Berkali-kali melakukan hal tersebut dengan Mas Aji akhirnya menumbuhkan sebuah rasa di hatiku. Kadang aku merasa rindu jika Mas Aji tak datang menjemputku. Saya belum berani menyimpulkan bahwa itu cinta, tapi yang pasti aku mulai merasa nyaman saat bersama Mas Aji. Aku mulai sering memikirkannya. Sampai satu saat, aku mendapat kabar dari kampung kalau penyakit ibuku semakin parah. Aku mau tidak mau harus segera pulang ke kampung. Untuk itu, aku pun menyampaikan hal tersebut kepada Mas Aji. Iya, gak apa-apa, kamu pulang aja, ucap Mas Aji ketika aku menyampaikan niatku tersebut. Jarak kampungku memang sangat jauh. Setidaknya butuh waktu 2 hari 2 malam naik bis untuk bisa sampai ke sana. Sebenarnya Mas Aji terlihat sangat berat melepaskan kepergianku. Tapi aku memang harus pulang. Aku sendiri juga sebenarnya merasa sedikit berat harus berpisah dari Mas Aji. Berbulan-bulan kami bersama. Dan hal itu mampu menumbuhkan kesan yang mendalam di hatiku untuk Mas Aji. Aku pasti kembali Mas Aji, ucapku saat aku hendak menaiki bis yang aku tumpangi. Aku akan selalu menunggumu di sini Arlan, balas Mas Aji dengan nada sedih. Entah mengapa saat itu tiba-tiba aku merasa sedih. Aku merasa berat harus berpisah dari Mas Aji. Namun aku berusaha tegar. Aku tak ingin Mas Aji melihat raut kesedihanku. Hingga bis itu pun segera berlalu. Dan aku melihat Mas Aji masih berdiri menatapku dari kejauhan. Sesampai di kampung, aku melihat kondisi ibuku semakin parah. Segala obat telah dicoba, namun ibuku tak kunjung membaik. Hingga akhirnya beliau pun meninggal. Ibu meninggal, Mas. Jadi saya mungkin masih cukup lama berada di kampung, ucapku kepada Mas Aji di telepon. Mas Aji memang sering menghubungiku. Dan ketika ibu akhirnya meninggal, aku pun menceritakannya. Iya, gak apa-apa Lan. Aku akan tetap menunggu kamu di sini, balas Mas Aji terdengar lirih.
Meskipun aku dan Mas Aji tidak punya ikatan hubungan apapun, tapi aku mulai merasa dekat dengan Mas Aji. Dan selama di kampung, aku juga sering memikirkannya. Ingin rasanya aku segera kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Ingin rasanya aku segera bertemu Mas Aji lagi. Tapi selain karena ibuku baru saja meninggal, keadaan keluargaku juga sedang sulit. Ayah yang sudah mulai menua tidak mampu lagi bekerja terlalu berat. Sementara kakak-kakakku juga tidak punya kehidupan yang baik. Adikku yang paling bungsu tahun ini baru saja lulus SMP dan butuh biaya banyak untuk melanjutkan sekolahnya. Karena itu, meski dengan sedikit berat, aku pun terpaksa menjual handphoneku untuk membantu biaya sekolah adikku tersebut. Karena sudah tidak punya handphone, tentu saja Mas Aji sudah tidak bisa menghubungiku lagi. Hubungan kami terputus begitu saja. Meskipun sebenarnya kami belum punya hubungan apa-apa sampai saat ini. Tapi hatiku selalu merindukannya. Aku selalu mengingatnya, memikirkannya di hampir setiap malamku. Mungkin aku memang telah jatuh cinta kepada Mas Aji, dan hal itu tanpa pernah aku sadari. Tapi untuk saat ini, aku harus bisa menahan diriku untuk tidak bertemu dan berhubungan dengan Mas Aji. Aku juga harus melakukan beberapa pekerjaan di kampung agar aku bisa mengumpulkan uang untuk ongkos kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Setelah berbulan-bulan, aku akhirnya bisa mengumpulkan uang dan segera kembali ke kebun sawit tempat aku bekerja. Aku tak berharap bisa bertemu Mas Aji kembali. Aku yakin setelah berbulan-bulan Mas Aji pasti sudah berubah. Ia pasti tidak akan mengharapkanku lagi. Ia pasti sudah menemukan pengganti diriku yang jauh lebih baik. Karena itu, aku tidak berusaha mengabarinya kalau aku sudah kembali. Aku langsung menuju kebun sawit dan mulai bekerja lagi seperti biasa. Namun setelah 3 hari aku mulai bekerja, tiba-tiba Mas Aji datang menemuiku. Katanya ia mendapat kabar dari Pak Darman kalau saya sudah kembali. Saya merasa bahagia bisa melihat pria tampan itu lagi. Dan sore itu, Mas Aji meminta izin kepada Pak Darman untuk membawaku ke kota. Ia mengajakku untuk menginap di hotel malam itu. "Kemana saja kamu, Arlan? Kenapa ponsel kamu tidak bisa dihubungi?" Mas Aji memberondongiku dengan beberapa pertanyaan saat kami sudah berada di dalam hotel. "Maaf Mas Aji, saya terpaksa menjual ponsel saya untuk membantu biaya sekolah adik saya yang paling kecil. Ia baru saja lulus SMP tahun ini, jadi butuh biaya banyak," jelasku jujur. "Aku juga harus kerja dulu di kampung Mas Aji untuk cari ongkos kembali ke sini," lanjutku. Kemudian aku pun duduk di samping Mas Aji di atas ranjang. "Aku sangat merindukan Mas Aji," ucapku pelan, yang membuat Mas Aji tersenyum senang.
Aku aku sayang sama Mas Aji. Ucapku lagi dengan sedikit terbata. Aku juga sayang kamu, Arlan. Balas Mas Aji tegas. Perlahan wajah kami pun kian mendekat. Aroma harum napas Mas Aji tercium di hidungku. Aku merasa begitu bahagia malam itu. Segala rasa rindu yang selama ini terpendam, aku tumpahkan dengan segenap jiwaku. Mas Aji juga seperti enggan melepasku. Dia ingin kembali merasakan pendakian yang indah itu bersamaku. Kamu begitu sempurna, Mas Aji. Aku tidak bisa melupakan kelembutan Mas Aji. Aku ingin selalu merasakannya. Tak peduli aku dibayar atau tidak. Yang penting aku bisa terus bersama Mas Aji. Kali ini aku membisikkannya di telinga Mas Aji sambil aku terus membuainya dalam lautan cinta yang indah. Cinta kami pun akhirnya menyatu padu, melebur dalam sebuah rasa yang indah. Pendakian-pendakian berikutnya semakin penuh rasa. Hati kami menyatu. Jiwa raga kami pun tak ingin terpisah. Kami enggan untuk saling mengakhiri. Kami ingin tetap menyatu dalam lautan cinta itu. Kini hatiku benar-benar bahagia. Akhirnya aku bisa memiliki pemuda tampan anak juragan sawit tersebut. Aku yang dulunya hanya merasa terpaksa, kini benar-benar menginginkannya. Aku yang dulunya selalu merasa geli dan jijik, kini justru semakin kan kuserahkan seluruh hidupku hanya untuk Mas Aji. Aku akan selalu ada untuknya, memberinya kebahagiaan yang tak akan pernah ia lupakan. Kami akan tetap bersama, meski itu semua tidaklah akan selalu mudah. Tapi aku percaya, kekuatan cinta bisa mengalahkan apapun. Semoga saja.